Lihat ya, digeruduk. Cih. Lihat ya, ada berapa ratus, lihat. Info terbaru, Unisba dan Unpas digeruduk oleh TNI dan polisi. Ya, kita udah meredam ya demo-demo kemarin, tapi mereka mancing-mancing lagi ya. Tanggapan kalian gimana nih? Ya, sangat disayangkan ya. Saya ikut prihatin terhadap Indonesia ini. Menurut kalian, tanggapan kalian dan kritik kalian gimana ya terhadap video ini? Ini tadi malam ya, tadi malam nih, dalam beberapa jam ke belakang ya. Tonton video saya sampai selesai ya, karena saya akan menyajikan Kang Deddy Mulyadi mengesahkan RUU perampasan aset dan tanggapan Salsa terhadap penggerudukan oleh TNI dan Polri ke kampus di Bandung. Polisi tuding kelompok pelintir seolah aparat serang kampus. Dengan TNI berskala besar. Dan saat di lokasi Jalan Taman Sari ditemukan tumpukan batu dan kayu serta bakar-bakaran ban. Dan di saat yang sama adanya sekelompok orang memakai baju hitam yang diduga sebagai besar adalah narko. Mereka itulah awalnya yang menutup jalan dan membentuk blokade di Taman Sari sambil anarkis, sehingga tim patroli berskala besar gabungan TNI Polri ini turun. Mereka secara khusus merancang skenario provokator di mana mereka memancing petugas dan memaksa mundur ke kampus Unisba dengan harapan petugas menyerang kampus. Namun kita tetap tenang dan tidak terpancing dengan skenario mereka, dan kita lakukan penyisiran di sepanjang jalan. Anarko melakukan provokasi dari dalam kampus Unisba dengan melempar bom molotov ke tim patroli kendaraan roda 2 dan 4 mobil Rantis Brimob terlihat yang ada di video kami. Tim kemudian menembakkan gas air mata di jalan raya yang kemudian tertiup angin ke arah parkiran Unisba. Ini yang kemudian provokator dari sangat disayangkan ya, yang inginkan dan memang menunggu momen untuk membenturkan antara mahasiswa dan petugas. Mereka membuat framing di media sosial, ya, di akun-akun mereka bahwa petugas masuk kampus dan membawa senjata, peluru karet dan menembakkan gas air mata. Yang semua itu adalah hoax. Tanggapan kalian gimana ya? Apakah pernyataan polisi ini benar atau tidak ya? Kritik dan saran dipersilakan. Sangat disayangkan ya. Kita udah tenang-tenang, ini udah meredup ya. Pendemo itu sudah meredup. Hari ini sudah berkurang ya pendemo, tapi ini udah ada kejadian lagi ya. Pokoknya sangat disayangkan. Menurut kalian gimana? Kita baca kolom komentar nih. Apapun alasannya tidak dibenarkan menyerang sekolah dan medis, Pak. Ini pelanggaran HAM benar ya. Itu pelanggaran HAM yang sangat berat ya. Menurut kalian, apakah ini pelanggaran HAM atau tidak? Kan pasti nyalahin orang lain. Cuci tangan, selalu benar ya. Lempar batu sembunyi tangan, itulah polisi. Menurut kalian gimana? Apakah sama sependapat dengan saya dan mereka? Pak, jangan mencari kesalahan masyarakat, Pak. Dirimu juga digaji dari masyarakat. Mana polisi mengayomi masyarakat udah hilang di hati polisi. Benar ya? Kita sudah hilang respect ke polisi ya dari dulu. Sekarang ketambah ini. Makin hilang aja respect kita ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya ya. Tanggapan dan kritik kalian dipersilahkan di kolom komentar ya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendukung penuh RUU perampasan aset ya. Mantap ya Gubernur Jawa Barat nih. Kapan gubernur kalian ya? Apa gimana? Tadi kan soal
statement perampasan aset Pak, mungkin dari Pak Gubernur seperti apa? Ya, kalau saya sih apa yang menjadi kehendak rakyat dan itu memiliki orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. Mantap ya, Gubernur Jawa Barat mendukung penuh RUU perampasan aset. Gimana gubernur-gubernur kalian? Apakah mendukung atau tidak ya? Saya doakan mudah-mudahan KDM menjadi RI 1 ya. Apakah kalian ingin dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi langsung ya? Sekarang Jawa Barat lagi senang-senangnya nih dipimpin oleh gubernur yang sangat cinta ke masyarakat ya. Kita baca komenannya nih. Ono Surono pasti nggak setuju. Kenapa ke Ono lagi ya? Seharusnya ditanya ketua umum partai, yang ditanya masalah perampasan aset. Kata Bang Pacul juga, gimana ketua umum partai, saya gak nanya perampasan aset. Saya yakin kalau Indonesia tidak ada yang korupsi, di mana-mana Indonesia nomor 1 di dunia, negara terkaya dan rakyatnya akan sejahtera. Jalan akan mulus, ladang apapun akan bagus. Tidak ada yang miskin. Bayangkan Indonesia berapa yang korup dalam 1 tahun. Benar ya? Coba bayangkan, coba hitung berapa Indonesia korup terhadap negaranya sendiri ya. Tulis di kolom komentar, apakah kalian tahu ya? Tulis di kolom komentar, coba hitung secara rinci ya. Berapa Indonesia korupsi ke negaranya sendiri ya. Kalau tidak ada korupsi di Indonesia, insya Allah makmur. Kita lanjut lagi video selanjutnya nih. Tunjangan DPR. Tunjangan DPR. Kita nggak mau lagi ada yang namanya politik-politik dan kebijakan-kebijakan yang cuma secuil memperbaiki apa yang diaspirasikan rakyat. Kita mau ini dibikin secara sangat transparan. Kita sudah mendengar ya, aku sangat hati-hati dalam menyebut nama karena situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi aku menonton salah satu parlemen yang saat itu bilang kalau ya semua tunjangan itu kan ada hitungannya. Semua tunjangan itu kita sudah ada hitung-hitungannya. Kalau yang mau dipakai itu duit kamu sendiri, silahkan. Mau dipakai sesuai hitung-hitungan kamu dan lain sebagainya, itu urusan kamu. Yang dipakai ini duit pajak hasil rakyat. Benar. Jadi jangan memimpin negara ini dengan budaya pikir yang memikirkan bahwa kamu itu adalah kerajaan yang bisa melakukan apa yang kamu mau. Nah, gimana nih caranya untuk benar-benar mengganti segala cara berpikir dan sistem yang gila ini terhadap gaji-gaji DPR yang udah di luar akal? Pertama, Indonesia adalah negara hukum. Jadi apapun yang kita bikin nanti harus disahkan secara hukum. Kenapa? Karena mereka yang bikin hukum-hukum itu sendiri, teman-teman. Jadi dengan seenak-enaknya mereka bisa melegalkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada yang berpihak kepada mereka. Dan ini sudah menjauhi dari prinsip ya. Immanuel kan pernah berkata dasar hukum adalah kemanusiaan dan keadilan. Jadi bukan kepentingan orang-orang yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Dan nanti tunjangan-tunjangan ini harus disahkan di UU nomor 12 pasal 7 ayat 2, bahwa ini nanti dimulai dari DPR dan akan berpengaruh kepada segala ke bawah-bawahnya, peraturannya, kementerian, dan lain sebagainya. Semua harus berdasarkan keadilan kepada rakyat, anggaran-anggaran itu sendiri. Kedua, kita mau transparansi yang besar-besaran. Udahlah, kalian punya budget yang besar sekali kok untuk IT dan lain sebagainya. Gunakan itu untuk membuat nanti anggaran-anggaran DPR transparan, terbuka kepada rakyat, bisa diakses kapanpun, dan harus dilaporkan apa progres yang sudah dipakai, untuk apa, dan yang paling penting, apa hasil dari penggunaan itu. Jadi harus dilengkapi juga dengan KPI yang jelas, dan kita mau ini dilaporkan secara berkala ya. Jadi udah nggak ada lagi tuh menjalankan sistem pemerintahan seperti kalian menjalankan monarki di kerajaan untuk memperkaya diri kalian sendiri. Ini bukan monarki, ini negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Jadi jangan sampai 5 September kalian keluar dengan solusi-solusi kita menghapus tunjangan beras, kita menghapus tunjangan komunikasi, kita menghapus tunjangan deodoran gitu ya untuk wakil-wakil parlemen itu. Kita mau jelas transparansi, semua tertulis dan semua harus sesuai dengan asas keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat yang akan dibekukan juga
Jadi undang-undang yang secara legal nggak cuma DPR, semua kementerian pun harus melakukan ini. Karena yang praktek-praktek gila anggaran ini nggak cuma terjadi di DPR, teman-teman. Sama kok dengan Kementerian Keuangan misalkan, yang tunjangannya bisa 300 kali lipat. Dan dulu katanya ini adalah dibuat untuk menghindari adanya praktek korupsi. Dengan logika yang sama, aku tanya, departemen apa yang paling korupsi? Yang korupsinya terbesar di Indonesia? Pajak. Bagian dari mana mereka? Jadi, apakah valid logika kalian untuk mengatakan gaji besar menghentikan korupsi? Gaji besar tidak menghentikan korupsi. Moral yang mati, empati yang mati, ketidakadaan keberpihakan kepada rakyat, gila duit, gila hormat, itu semua yang melenggangkan korupsi. Benar. Duit seberapapun gak akan ada habisnya buat kalian. Karena kalian itu udah kaya luar biasa. Tapi nggak pernah merasa puas, selalu ngerasa maruk dan mati hatinya karena masih mau mengeruk masyarakat yang miskin. Jangan DPR. Benar ya, Salsa ini sangat pintar, sangat cerdas ya. Indonesia butuh orang-orang seperti Salsa ini ya. Minimal 80% orang di Indonesia ini punya pemikiran seperti Salsa ya. Pintar, cerdas, dan berani ya. Bukan kebanyakan yang korup ya. Dan ada apakah di 5 September, apakah akan terjadi lagi seperti kemarin-kemarin, atau hasil keputusan dari demo kemarin ya. Yang tahu tulis di kolom komentar ya. Nih, Kak, tanggapan aparat yang terluka dikasih naik jabatan sama presiden. Tanggapan kalian gimana ya? Kita seberi nunggu Kak Salsa berkomentar, kita nanya dulu ke kalian ya. Tanggapan kalian gimana aparat yang terluka dikasih naik jabatan sama presiden? Aduh ya. Benar-benar genius. Salah satu murid Anies Rashid Baswedan ini. Bayangkan muridnya saja seperti, apalagi gurunya. PIK 2029-2020 Anies Rashid Baswedan. Gimana tanggapan kalian ya? Ojol-ojol ke Anies Baswedan ya, jauh-jauh. Andai Kang Deddy Mulyadi jadi presiden dan Salsa wakil ya, bener ya, makmur Indonesia ya. Gimana? Coba pikirkan, coba bayangkan kalau presidennya Kang Deddy Mulyadi dan wakilnya Salsa. Apakah kalian setuju atau gimana? Kritik dan saran dipersilakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi video selanjutnya. Teman-teman micro entrepreneurship yang selama ini jadi konten kreator di TikTok, aku turut berduka cita ya atas Strategi mengusir TikTok Live yang udah nggak bisa sebut dengan diaktifkan lagi di Indonesia. Kemarin aku sempat nyoba untuk live karena sebenarnya aku belum pernah sama sekali pun live dan belum pernah melihat orang live. Jadi aku nggak ngerti gimana itu caranya dan apa yang didapat dari sana. Dan ternyata setelah aku live selama 40 menit, aku udah dapat sekitar 100.000 lebih gitu ya dari situ. Dan dari situ aku menyadari, ya ampun, ini tuh bisa bermanfaat banget bagi masyarakat-masyarakat yang memang memutuskan untuk jadi konten kreator. Dan mungkin kebanyakan orang-orang yang berjualan di TikTok Live ini adalah micro entrepreneurship yang bekerja dari rumah. Seperti banyak ternyata dari statistik yang aku lihat, ibu-ibu rumah tangga atau anak-anak muda yang mereka modalnya belum banyak sehingga mereka bekerja dari rumah gitu ya. Dan mematikan ini berarti kita mematikan pencaharian rezeki dari orang-orang yang mencari makan dari TikTok Live gitu. Dan ini merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana yang dilakukan oleh pemerintah. Aku juga udah baca statistik. Jadi sebenarnya TikTok Live dalam sehari itu bisa menyumbang ekonomi kepada masyarakat sebanyak sekitar beberapa juta dolar gitu ya. Jadi ini cukup besar kehilangan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat teman-teman yang memang bekerja, yang jualan barang-barang dari TikTok Live. Kedua, kenapa ini adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran untuk dilakukan? Karena tuntutan kita sudah jelas sekali terhadap pemerintah. Kita punya beberapa tuntutan yang tinggal dilaksanakan dan sudah dikatakan berkali-kali apabila ini dilaksanakan, maka ini akan berhasil meredam amarah dari masyarakat yang udah nggak percaya dengan kinerja pemerintah. Laksanakan secepat-cepatnya, setiap hari update progres sampai mana untuk meredam amarah masyarakat. Benar, ya? Kenapa yang harus dikorbankan adalah masyarakat-masyarakat yang sedang berjuang mencari uang, yang sedang berkontribusi kepada pajak-pajak negara. Kita lagi yang harus jadi korban dari ini semua. Dan ini bagaikan ya, kita ingin mengusir semut tapi kita menggunakan senjata nuklir gitu. Karena itu tidak dibutuhkan untuk bisa mengatasi masalah ini dengan kebijakan yang sangat merugikan, justru merugikan secara ekonomi banyak masyarakat yang memang sudah sulit. Kalau memang ini digunakan untuk menghentikan adanya provokasi-provokasi, katanya kan begitu kan, menghentikan provokasi-provokasi dan ajakan kekerasan.
Kalian polisi ini punya anggaran yang sangat besar kok. Bisa kan dilacak siapa yang memang memprovokasi kekerasan, dan bisa kan dia saja yang harus dihentikan akunnya. Kenapa semuanya harus bertanggung jawab Benar. saat semuanya tidak ikut berkontribusi ke sana dan justru berkontribusi positif terhadap negara? Ini perlakuan yang sangat tidak adil dan sangat tidak Benar berpihak ya, kepada tidak adil. masyarakat yang kecil. Ketiga, ini juga sangat kontradiktif dengan tujuan jangka panjang Indonesia untuk menjadi Indonesia digital di tahun 2030. Kita sebenarnya sedang ingin menciptakan banyak konten-konten kreator atau bisnis-bisnis online gitu ya pada tahun 2030. Tapi kenapa ada ketidakstabilan politik? Yang diganggu adalah tujuan yang mau dicapai dari pemerintah secara jangka panjang. Teman-teman, ini bukan sekedar aksi membungkam suara ya, tapi ini lebih besar dari itu. Kebayang nggak? Orang-orang yang mau investasi ke Indonesia, perusahaan-perusahaan yang mau investasi ke Indonesia, mereka akan merasa bahwa Indonesia bukan tempat yang stabil. Karena kebijakan bisa berubah kapan aja. Kebijakan tiba-tiba diganti, kebijakan tiba-tiba ada demonstrasi, lalu tiba-tiba ditutup semuanya. Ini menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpercayaan dari investor terhadap Indonesia dan akan menyakiti kita secara ekonomi dalam jangka panjang. Jadi pemerintah tolonglah bikin kebijakan yang tepat sasaran, bukan yang malah membunuh ekonomi dan penghasilan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan. Teman-teman, Ya, aduh, tanggapan kalian gimana ya? Sekarang benar ya, Lip, di platform-platform lain seperti yang mau jualan atau mau mencari nafkah, mencari uang itu sudah tidak bisa ya. Karena sebab akibatnya dari demo kemarin. Menurut kalian, pemerintah itu bijak atau tidak? Penutupan di lift sekarang ya. Jadi gak bisa lift dari platform A, platform B. Menurut kalian gimana? Kritik dan saran dipersilahkan. Kita baca dulu komentarnya ya. Kak bahas Unisba dan Unpas tadi malam digeruduk. Ya, Unpas. 2 hari gak bisa lift, gak ada pemasukan, tolong. Ya, lihat. Pemerintah ya, apakah kalian tidak terenyuh hatinya melihat masyarakat yang mata pencahariannya cuma dari hasil live? Apakah kalian memutuskan pencarian masyarakat Indonesia ya? Udah mah banyak yang nganggur, sekarang ditutup live-nya ya. Jadi pada nganggur lagi tuh. Menurut kalian gimana ya terhadap kebijakan pemerintah ini? Kita lanjut lagi. Bisa bergeser ya. Ke kejadian mencekam di Unisba, Unip Islam Bandung. Ke area kampus, sekitar ke area akademis. Kami mendengar bahwa malam tadi begitu 2 kampus di sekitar Taman Sari, yakni Universitas Pasundan Bandung dan juga Universitas Islam Bandung atau Unisba, juga menjadi sasaran amuk massa, katakanlah demikian, tapi belum diketahui, belum terkonfirmasi ini ada amuk massa atau siapa yang bertikai di 2 lokasi tersebut. Mungkin Anda bisa konfirmasi? Ya, baik, untuk dampak dari pasca pembubaran yang dilakukan oleh aparat menggunakan gas air mata memang terjadi di 2 kampus, yaitu baik Unisba maupun Universitas Pasundan ini yang ada di Taman Sari. Karena memang untuk informasi di Unisba sendiri hanya terkena 3 selongsong gas air mata, namun yang paling banyak tersebut berada di Unpas Taman Sari yang saya berada saat ini. Memang terlihat ada beberapa kerusakan akibat gas air mata tersebut, Agung. Sudahkah ada informasi mengapa aparat menyemprotkan gas air mata ke arah kampus begitu? Padahal tadi Anda menyebutkan diketahui bahwa kampus Unpas sendiri sengaja dipakai begitu untuk posko evakuasi bagi demonstran yang terluka. Mengapa disemprotkan ke area kampus? Apakah ada aktivitas tertentu di sana? Lihat ya, aduh, sangat beringis. Ya, sekali menurut keterangan dari pihak dari keamanan Universitas Pasundan sendiri, memang pada saat sebelum terjadinya pembubaran ada beberapa mahasiswa yang tengah dievakuasi di Unpas ini. Namun tidak ada kegiatan lainnya, sehingga tiba-tiba para aparat muncul dari sebelah bawah, dari arah bawah kampus, langsung melakukan pembubaran dengan melakukan penembakan gas air mata. Hingga saat ini kami awak media masih menunggu keterangan pasti dari pihak kepolisian
terkait pembubaran menggunakan gas air mata di 2 kampus di Kota Bandung ini, Agung. Oke, ini menarik karena ternyata di Unpas, di kampus Unpas, tempat di mana ini posko evakuasi untuk para demonstran yang terluka begitu, justru tidak ada kerumunan massa, tidak ada kumpulan yang bersifat anarkistis begitu, tetapi petugas kepolisian datang ke lokasi begitu untuk melakukan pembubaran massa dengan cara menyemprotkan gas air mata. Benar demikian? Karena yang tadi menurut informasi dari pihak keamanan kampus, memang awalnya kampus Unpas ini menjadi tempat khusus untuk evakuasi korban dari para aksi unjuk rasa. Namun ada beberapa mahasiswa juga di luar kampus, baik di luar Unisba maupun Unpas itu sendiri, langsung masuk ke gedung Unpas ini untuk berlindung dari kejaran pihak aparat tersebut, Agung, sehingga memang pihak kampus juga setelah para mahasiswa masuk dan dapat dievakuasi, langsung ditutup gerbang yang ada di kampus ini. Namun tidak lama dari hal tersebut langsung adanya penembakan gas air mata. Berikut informasi dari keterangan keamanan Unpas itu sendiri. Oke, kami juga bisa menangkap begitu bagaimana. Benar ya, berarti ini polisi mengira kampus Unisba ini sebagai markasnya pendemo kemarin ya. Apakah kalian berpemikiran demikian seperti saya atau gimana ya? Tulis di kolom komentar. Kita baca dulu komentarnya ya. Tidak mungkin aparat bertindak kalau tidak sesuatu yang mencurigakan. Supaya naik pangkat bikin kerusuhan sendiri, bikin luka sendiri. Habis itu langsung naik pangkat. Benar ya, habis itu langsung naik pangkat. Dilarang masuk kampus aparat, oi. Iya ya, kalian mau sekolah atau gimana ya? Main masuk kampus aja, kalian bukan siswa di sana. Kata Pak Prabowo, mereka sedang bela negara. Menurut kalian, mereka sedang bela negara atau bela perut ya? Kita lanjut lagi video selanjutnya. Teman-teman, kalian harus lihat kampus di media sosial, terutama di X ya, bagaimana brutalitas aparat dalam penanganan massa. Dan tentunya kita bertanya-tanya, kampus saja yang itu dijamin sebagai ruang kebebasan akademik diserang begitu sangat luar biasa, apalagi tempat-tempat yang lain ya. Ini di Bandung, teman-teman, di Unisba dan Unpas. Tolong bantu kawal, bantu sampaikan ke publik, bantu viralkan bahwa ini adalah agenda-agenda yang sangat keliru. Bagaimana mungkin kampus ditembak gas air mata, ditembak peluru karet, bahkan security-nya juga sampai kena tembakan peluru karet. Ini sudah sangat berlebihan. Ini sudah sangat berlebihan. Tolong Pak Prabowo dan tolong aparat-aparat tindakannya jangan seperti ini. Ini justru akan membuat ricuh dan menjadi awal mula kemarahan lagi. Tolong teman-teman semua. Benar ya, ini awal mula kemarahan mahasiswa dan masyarakat ya. Ini akan menjadi demo lagi. Menurut kalian, siapa yang salah ya? Apakah pihak mahasiswa yang mendemo kemarin atau aparat yang menggeruduk tanpa sebab semalam? Menurut kalian, tanggapan kalian gimana? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Kita buka dulu. Laporkan ke Polri. Buktinya kasihkan. Menurut kalian, apakah Polri akan menanggapi kalau ini dilaporkan ke Polri? Jangan kata-katanya memperkeruh suasana. Mungkin ada info untuk Polri sampai Unip dimasukin. Menurut kalian gimana? Apakah ada motif tertentu dalam kejadian semalam ini? Atau emang Polri ini menganggap kampus tersebut menjadi markas pendemo kemarin ya? Kita lanjut lagi video. Teman-teman, informasi terbaru semalam kampus Unisba dan Unpas diserang. Aparat ini menembakkan gas air mata ke kawasan kampus.
gila ya, kampus itu zona netral, kok bisa-bisanya gitu loh diserang. Informasinya Unpas dan Unisba itu adalah posko dan juga safe zone. Jadi banyak banget ya mahasiswa yang lagi ke sana. Padahal nggak ada aksi ataupun kerusuhan apapun, tapi tiba-tiba Biar dikepung. tenang-tenang aja ya. Ini udah ketahuan banget nih polanya, nyerang kampus, mahasiswa se-Indonesia marah, demo besar-besaran, pas demo ada provokator dan jadi rusuh. Rusuh ini dijadikan alasan untuk yang namanya darurat militer. Demi Allah ya guys, jangan sampai ada yang namanya darurat militer guys. Stay safe buat kalian yang ada di Bandung dan juga sekitarnya, jangan terprovokasi. Pokoknya siapapun kalian terus update, terus suarakan supaya semua orang bisa tahu nih kalau ini tuh udah bener-bener keterlaluan banget sih. Gimana menurut kalian, apakah demo ini akan berlanjut atau sudah cukup sampai di sini ya? Tapi dari kejadian kemarin pasti ada buyer-buyer yang akan menyuarakan untuk demo lagi ya. Karena penggerudukan ke kampus Unisba oleh aparat-aparat negara ini. Menurut kalian, apakah harus kita demo lagi atau tidak? Kritik dan saran dipersilahkan di kolom komentar ya. Ini awalnya ada provokator masuk ke kampus Unisba dan Unpas, bener gak sih? Menurut kalian bener nggak ya? Darurat militer mengarah ke pemerintahan diktator. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai pemerintah mengumumkan darurat militer ya. Memang kayaknya kisruh untuk mengalihkan kasus DPR, benar. Ini akal-akalan pemerintah. Apakah kalian sependapat demikian dengan komentator tersebut dan saya? Tulis di kolom komentar ya. Menurut gue sekarang Tudler versus Polri, sibuknya siapa? makhluk hidup yang paling sibuk di dunia tuh bukan bayi lagi, tapi polisi, anjing. Aduh. Lihat Prabowo kemarin siang apa ngomongin bakal ngasih kenaikan jabatan. Malamnya mereka nyerang Unisba sama Unpas di Bandung. Mereka masuk ke kampus, itu pelanggaran. Mereka nyerang medis, itu pelanggaran. Bahkan cewek, tadi gue liat fotonya ada cewek bibirnya udah robek berdarah-darah sampai air liur semua berdarah-darah. Nyari apa sih? Lu parcok nyari apa? Lu tuh masuknya udah haram karena lu nyogok, nyusahin orang tua lu lagi. Lu tuh kerja juga haram, apa sih? Lu tuh terus gue tuh bingung gini. Semua manusia itu kan dilahirkan dengan hati nurani dan akal ya. Terus lu kalau jadi pacok semua itu hilang gitu, auto ke brainwash, auto hilang gitu. Coba jelasin gitu. Terus nih kalau sampai ada yang komen masih belain, gue gebuk lu anjing. Menurut Tanggapan kalian gimana ya terhadap Salsa menyerukan 5 September? Ada apakah dengan 5 September dan Kang Deddy Mulyadi mendukung penuh RUU perampasan aset? Tanggapan kalian gimana? Dan kejadian ini ya di kampus, penggerudukan kampus oleh aparatur negara Indonesia. Menurut kalian gimana? Tanggapan kalian gimana? Kritik dan saran dipersilakan di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.